92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Halo Sobat Maestro, kita kembali ke special edition kita di hari ini karena sudah ada lagi satu narasumber yang duduk di samping Kak Jul. Dan ini adalah teman bisa dibilang seumuran dekat-dekat dengan Kak Jul nih ya. Jadi kenapa ini special edition? Karena kita mau ulik kehidupan di masa mudanya. Jadi gak selalu anak muda aja yang kita hadirkan ya. Kali ini kita mau ulik seseorang dengan masa muda yang penuh dengan warna. Siapakah dia? Dan ini kalau di kalangan Kak Jul sudah tidak asing lagi dan sangat populer sekali ya. Jadi langsung saja kita kenalan dengan seorang Julius Ferdian. Halo semuanya. Halo. Wah, luar Makasih biasa. ya buat kesempatannya, buat siapa? Kak Jul ya. Makasih iya. kesempatannya. Aku manggilnya Kak Yus aja ya. Yus. Oh, Atau Om oke. boleh Om. Boleh. Om masih Nggak, boleh. jangan setua itu juga dong ya. Kesannya tua sekali biar ya. Bijak kelihatan. Oh biar bijak. Nggak usah bijak, nggak usah dibuat-buat. Ya natural aja. Oh iya Kak Yus, ya. natural. Oke siap. Oke, kau supaya nggak terlalu kesannya banyak yang disetting, kita Oke. mulai dari hal simpel-simpel dulu aja ya. Oke. Kita mulai dari arti nama deh. Seorang Julius Ferdian, namanya bagus sekali, pasti juga punya arti yang bagus. Betul ya Kak Yus ya? Iya jadi arti apa ya arti namanya? Lah, dikira udah nyiapin ternyata nggak ada. Bentar saya Google dulu ya. Waduh, ternyata harus Google dulu ya. Ternyata arti nama menurut Google katanya anak muda. Berarti cocok banget. Wow. Julius Ferdian dihadirkan di Youth Channel ini ya, Maestro Youth Channel. Oke, Luar makasih. biasa. Enggak. Sebenarnya gini, nama Julius. Tapi nggak ada rohaninya Nggak ya apa-apa, kali. nggak harus seluruh nih kok Kak Yus. Jadi dulu si Mami itu dia jualan jus. Oh gitu. Jadi kepikirannya Julius mungkin. Jadi ya udah Julius aja. Dan gua itu lahirnya kan di bulan Februari. Jadi Ferdian mungkin kayak gitu kali. Oh, baru mungkin ya. Baru mungkin ya, mungkin. Tapi emang nggak pernah kepo untuk arti nama gitu. Nggak pernah ya? Nggak Kak Yus pernah ya? sih sampai Oke, terakhir. Jadi Cuman baru tahu tadi loh. Baru Ternyata nyari di sendiri. Google namanya artinya youth, anak muda. Seriusan ya? Betul, seriusan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tidak di setting-setting ya? Di setting ini mungkin rencana. Oh, nggak usah diberlebihan, nggak usah berlebihan aja ya. Oke, Kak Yus. Dan hari ini selain arti nama, kenapa aku mengundang Kak Yus di sini? Karena kalau aku melihat dalam kehidupan Kak Julius ini adalah dia punya banyak cerita. Jadi kalau kita suka nongkrong, kita suka ngobrol-ngobrol, dia suka bercerita kebaikan Tuhan dalam hidupnya dia. Yang terkadang aku kadang-kadang suka nanya, ini beneran nggak sih? Kok kesannya kayak Tuhan itu kayak main film dalam kehidupan Kak Yus, ya. Banyak yang bermain di deadline atau saat udah kepepet sekali tiba-tiba Tuhan bantu. Betul. Sesuatu yang rasanya mustahil lalu Tuhan berikan juga jalan keluarnya. Itu sering sekali terjadi dan kadang dalam kehidupan seorang Kak Yus, ya. Oleh karena itulah aku pengen semua buat maestro yang mendengar ngobrolan kita juga bisa terberkati lewat kehidupan dari Kak Yus ini. Tapi sekarang aku mau nanya dulu deh, kesibukan dari seorang Kak Yus sekarang apa aja sih Kak? Terakhir ini sebenarnya setelah lulus kuliah, gua itu langsung bangun bisnis nih. Kak Jul ya. Langsung bangun bisnis waktu itu souvenir dulu nih waktu itu. Awalnya souvenir wedding ya bersama Kak Jul juga. Kak Jul kan memang di dunia wedding nih awalnya gitu. Terus tiba-tiba karena memang lulusan dari desain banyak orang yang suka. Jadi kan kita bikinin logo tuh kalau tiap kali ada souvenir wedding banyak yang suka bilang, aduh kok sekalian dong bikin sama invitationnya kata gitu. Makanya sekarang akhirnya undangan dan invitation. Dan hal itu masih berjalan. Masih berjalan. Sambil sekarang itu berjalan kita juga ada kesibukan lain sekarang yaitu kita bikin channel YouTube. Channel YouTube. Yang mungkin nanti akan gue ceritain ya di akhir cerita ini channel YouTube-nya mau dibawa kemana atau kayak gimana. Kenapa sih sampai mau bikin channel YouTube gitu. Semua pasti punya alasan. Semua ada rencana Tuhan di dalamnya. Ada ceritanya ya. Pelan-pelan. Jangan langsung semua kita ceritakan ya. Menarik untuk kita gali satu persatu. Jadi sekarang kalau dibilang kesibukannya itu ya. Betul. Menjadi usaha di invitation dan juga di souvenir. Dan juga satu lagi ada sebagai YouTuber. Betul ya. sekarang. Dan di mana YouTube ini juga melibatkan istri dan anak. Betul. Itulah alasannya kenapa nama channel YouTube-nya adalah Papi Mami Gaming. Papi Mami Gaming. Nah, dan menariknya katanya kan semua ada rencana Tuhan. Betul. Padahal namanya gaming. Apakah buat bersenang-senang aja ternyata enggak ada rencana Tuhan ya? Betul, karena Tuhan itu bisa memakai apapun alatnya untuk kemuliaan Dia, guys. Oke. Gitu ya. Guys, lagi ini udah kayak di YouTube. Sorry. Udah terbiasa ya? Terbiasa. YouTuber Sobat emang Maestro. gitu. Oke. Boleh ya. Kita jadi makin penasaran ya dengan bridging dari seorang Kak Yus seperti apa. Kita akan coba gali persatu-satu. Tapi kayaknya aku gak akan mulai gali dari keadaan sekarang.
Aku biasa kalau cerita sama special edition tuh yang masa-masa muda, aku akan tarik dari masa-masa muda dari Kalius dulu ya. Aku akan menggali masa mudanya tapi di segmen yang kedua. Kalau sekarang kita akan break dulu. Masuk ke segmen yang kedua, masih bersama dengan Kak Julius Ferdian di hari ini. Yuk kita coba gali kehidupannya. Sekali lagi sesuai dengan janji aku dan juga lagu, kita mau bahas dari masa mudanya. Tadi kalau ngomong dari arti nama, Julius Ferdian itu adalah anak muda, betul ya? Betul. Tapi kalau aku berharap arti namanya bukan anak muda, tapi adalah anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan itu diklarifikasi oleh seorang Julius sendiri. Betul ya? Betul. Kok kadang-kadang aku ngerasa kayak hidup aku tuh gak layak seperti ini, tapi Tuhan berikan dengan begitu luar biasa. Betul. Itu cerita dari Kak Julius ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu pembuka menggambarkan seorang kehidupan dari seorang Kak Julius. Tapi Kak Julius boleh ceritakan lebih detail lagi tentang gambaran dari mata sendiri dari seorang Kak Julius seperti apa? Sedikit disclaimer juga ya. Memang tadi Kak Jul bilang kita dicintai Tuhan gitu ya. Kok kenapa rasanya saya teh nggak begitu holy amat, nggak begitu kudus amat, tapi dicintai Tuhan. Sebenarnya itu tuh berlaku untuk kita semua. Cuman caranya gimana? Nanti akan dikasih tahu sama Kak Julius. Waduh, luar biasa caranya, bukan caranya. Oke. Tapi sebelum itu mungkin gue mau cerita dulu sedikit background keluarga, sedikit maksudnya kesaksian. Kenapa sih Tuhan bisa baik banget gitu di hidup gue gitu ya Jul ya. Kak Jul ya, pada waktu itu gue tuh sebenarnya lahir di keluarga yang cukup berada lah ya. Maksudnya dulu di komplek yang dulu itu mungkin yang di golongan yang kaya-kaya itu termasuk lah. Mau beli apapun bisa. Bahkan teman-teman di gang itu pada mainnya ke rumah, main PS di rumah. Karena waktu itu di komplek itu memang yang punya PS baru gue gitu Kak Jul. Tapi suatu ketika disclaimer juga, papi mami itu seorang pelayan Tuhan ya. Papi mami itu seorang pendeta di suatu gereja. Jadi memang yang taat gitu. Berjalannya waktu ternyata keluarga itu intinya bisnisnya hancur, lebur gitu. Hancur karena mungkin salah satunya karena terlalu baik. Maksudnya terlalu baik gini. Ada orang yang gak bayar. Kita pun gak bisa yang neken bayar enggak. Jadi kita apalagi kenal gitu ya. Jadi kita tuh waktu itu di bisnis tuh ada yang nggak bayar tuh ya udah gitu. Diikhlaskan aja. Sedangkan memang ya mungkin ditanya ya, tapi maksudnya bukan yang ditagih gimana gitu kan. Nah sampai akhirnya sangat berpengaruh ke cash flow perusahaan nih, yang pengusaha-pengusaha pasti tahu nih. Apalagi mungkin sebenarnya salahnya kan waktu itu keluarga kita kan dari yang susah juga Kak Jul. Memang lewat pertolongan Tuhan juga jadi sukses banget. Jadi mungkin waktu itu nggak ada tabungan yang untuk urgensi kayak gitu mungkin ya. Nah dari situ intinya singkat cerita berlipat kali ganda kesulitannya luar biasa. Sampai semua aset udah dijual. Bahkan waktu itu yang sangat berpengaruh itu ke perkuliahan. Ke perkuliahan ini ya bisa jadi saksi hidup. Maksudnya teman-teman kuliah dulu yang nemenin waktu perwalian. Gua itu dari dulu selalu perwalian, tahu ya Marnat ya. Perwalian tuh harus bayar dulu, betul kan? Gua itu selalu di detik-detik akhir nelpon papi mami, "Pimi udah ada uang belum?" "Belum, tungguin." Jadi ditungguin sampai udah detik-detik akhir mau perwalian, ini ada uang, bayar uang kuliah baru bisa kita perwalian. Dan itu selalu terjadi setiap semester. Dengan caranya berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda sampai ada satu titik ya yang gua rasa ini pertolongan Tuhan luar biasa. Waktu itu sampai detik akhir nggak ada sama sekali uang buat bayar kuliah. Tapi waktu itu entah kenapa ya, alasannya kenapa tiba-tiba untuk perwalian tuh diperpanjang sehari. Karena hari itu kalau nggak salah nggak tahu servernya nggak tahu apa nggak bisa input. Jadi akhirnya besoknya ada uang bisa bayar, akhirnya lanjut. Padahal waktu itu mami udah ngomong ya udah Yus cenah ya udah Yus cuti aja dulu, sampai ngomong kayak gitu karena saking nggak ada uangnya buat perwalian pada waktu itu. Cuma puji Tuhannya Tuhan tolong, itu yang pertama. Dan maksudnya Tuhan tuh selalu tolong hidup keluarga kami gitu ya, hidup keluarga kami. Nah kayak gitu. Singkat cerita, yang lebih parah lagi, yang paling sangat menyesakan di hati itu banyak debt collector penagih penagih hutang juga ke rumah. Jadi bukan yang hidupnya kita enak-enak aja gitu. Meskipun ya papi itu tipikalnya bertanggung jawab, semua dicicil, semua di ini.
Sampai ada satu ketika waktu itu mungkin ada orang datang tuh sampai gedor-gedor rumah ya, langsung masuk. Papi mami waktu itu lagi pelayanan. Papi mami lagi pelayanan, dia datang gedor-gedor rumah. Waktu itu ada gua di situ. Nah salahnya gua mungkin tangannya gini yang pegang pinggang gitu. Jadi nggak sopan. Tapi kebiasaan. Akhirnya dimarahin lagi, suruh turun kamu. Nggak sopan katanya, nggak orang tua. Waktu itu gua marah. Gua bilang, sorry ya ya. Saya mah sopan sama orang yang sopan sama saya. Saya bilang kayak gitu. Oke. Jadi ternyata ini tuh salah satunya memanfaatkan kondisi papi mami yang susah, ngasih pinjem uang dengan bunga tinggi, dia makan uang bunganya gitu intinya. Jadi mungkin sangat-sangat berat posisi-posisi waktu itu ya. Iya. Bahkan waktu itu kalau mau ngobrol, saking desperate-nya mungkin sampai mikir ini nggak mungkin beres sih. Utang itu nggak mungkin beres. Ini kalau aku boleh rangkum dulu ya. Oke. Berarti dari orang yang sempat susah, papa mama berjuang sampai sukses. Turun Turun lagi. lagi. Bahkan sampai terlilit dengan hutang dengan cita-cita yang seperti ceritakan tadi. Ya. Ini menarik banget. Tapi Sobat Maestro, ini baru segmen yang kedua. Betul. Ya, tenang dulu. Kayus boleh santai dulu ya. Ini segmen curhat. Aduh, Curhat dulu. menggebu-gebu sekali ya. Menggebu-gebu. Tapi Oke. ceritanya ini berharap bisa jadi berkat buat seluruh Sobat Maestro ya. Tapi kalau mau dengar cerita lagi, kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Kita coba gali lagi kehidupan dari seorang Kayus. Tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM House with the Sound. Sudah masuk segmen ketiga, yuk kita manfaatkan waktu kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Julius di hari ini. Nah, tapi aku mau bahas lagi tentang masih zaman-zaman susah. Kita nostalgia zaman susah-susah kuliah ya. Tapi hebatnya dari seorang Julius adalah dia di masa mudanya tetap aktif pelayanan. Aku tahu juga dia dari pelayanan ya. Betul. Yang kedua, dia bukan tipe orang yang aku lagi susah nih cerita ke teman-temannya, aku lagi susah nih, bukan seorang Julius. Aku pun tahu ini saat dia bukan lagi ngumpul sama teman-teman semua, aku mau cerita kesusahan aku. Yang dia tunjukkan adalah keceriaannya. Betul. Betul ya? Harus gitu. Memang nggak pernah mau menunjukkan kesedihannya atau masalahnya. Betul. Tapi orang-orang seperti itu yang harus kita waspadai Sobat Maestro ya. Iya. Karena sebenarnya kaum yang sudah meledak itu berbahaya ya. Tapi ternyata saat dia lagi bergumul-gumul seperti itu, ada sesuatu yang katanya menginspirasi dia. Dan itu datang dari seorang pengemis katanya. Betul. Sebenarnya bukan dari seorang pengemis. Boleh ya. didetailkan lagi sedikit cerita. Di posisi sangat sulit ya guys ya. Lagi Sobat Maestro. Di posisi sangat sulit waktu itu. Ingat banget kita udah zaman weddingan Kak Jul. Kita weddingan bareng waktu itu di Cemerlang ya. Oke. Waktu itu di Cemerlang. Gue itu cuman punya uang di dompet sekitar 70.000 uang terakhir gue. Oke. Lagi mau weddingan Cemerlang, kita keluar turun kan biasa. Waktu itu sama kakak Yabes ada ya. Waktu itu pengen ke warung lah intinya. Waktu di situ tiba-tiba ada pengemis duduk. Dia tidak minta-minta ya. Bukan pengemis sih, tukang pulung ya. Iya. Pemulung sampah ya. Dia tidak minta-minta sama sekali. Tapi di situ tuh hati tuh ngomong gini. Tuhan, kalau Ius boleh makan enak hari ini, makan steak misalkan yang termahal yang 500.000 buat Ius mah hal yang biasa. Ngerti kan? Ya Kakak Jul sendiri makan yang mahal kan hal yang biasa gitu mungkin ya. Tapi buat pengemis ini dikasih sehari aja makan enak, mungkin itu tuh sesuatu yang sukacitanya wah nggak terbayarkan kan. Iya. Waktu itu gue keluarin 50.000 gue kasih ke pengemis itu. Padahal ada 70.000 aja ya. Padahal ada 70.000. Tapi buat di situ momen titik balik bener-bener keluar. Kalau buat gue momen diri hidup gue, keluarga gue bener-bener diberkati Tuhan. Di situ. Kenapa? Jadi ceritanya kita cuman punya harta satu-satunya terakhir itu rumah beserta keluarga ya maksudnya. Tapi keluarga nggak bisa dijual gitu. jangan. Waktu itu cuman rumah. Rumah kita jual bertahun-tahun, udah 5 tahun berjalan nggak laku-laku. Itu rumah nggak laku-laku. Oke. Sampai akhirnya udah mau diambil sama orang, udah mau dijabel sama orang. Jadi posisi pada waktu itu udah mau dijabel orang. Terus kedua harus bayar kuliah, balik lagi ya kuliah lagi. Masih di masa-masa kuliah ya. Betul. Memang momen harus bayar kuliah. Yang ketiga itu ada satu debt collector yang memang maksudnya di hire ya, di hire untuk memang neken kita buat terus bayar. Gitu. Nah intinya tiga orang ini. Yang satu orang pengen ambil rumah, kuliah harus dibayar, dan yang satu orang yang besar ini dia pakai debt collector yang galak pada waktu itu. Nah udah gitu singkat cerita, hari itu ya setelah kita weddingan hari Seninnya tiba-tiba ada orang datang lihat rumah. Hari Selasa rumah itu udah mau
disita sama orang. Oke. Sebenarnya bukan sorry. Hari Minggu itu teh rumah mau disita sama orang. Hari Senin tiba-tiba ada orang datang mau lihat. Jadi hari Minggu waktu udah mau disita, ternyata mami sakit jadi nggak bisa ke notaris intinya. Oke. Akhirnya diundur lah. Ketika diundur tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Tanpa babi bu, hari itu juga dia suka rumahnya dia beli. Dia bayar DP-nya langsung. Itu momen dimana pertama kalinya seumur hidup Julius Ferdian bayar kuliah langsung tepat pada waktunya, nggak usah nunggu di kampus nunggu perwalian dulu. Itu momen satu. Di situ ya kadang kalian pernah ngerasa nggak sih Tuhan tuh baik banget sih, Tuhan kenapa sih? Gue teh hidupnya teh nggak bener-bener amat, kenapa sih Tuhan baik banget gitu? Akhirnya intinya waktu itu teh gue saat teduh ceritanya ya, tapi ya nggak holy amat lah, baca Alkitab lah gitu ya. Tiba-tiba dapat soal ini, soal Amsal 19 ayat 17. Oke. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan. Waktu gue baca ayat ini gue langsung inget kejadian waktu gue cuma punya 70.000. Gue kasih 50.000-nya buat orang yang ini biar maksudnya dia bisa makan enak. Sedangkan gue sisa 20.000 ya akhirnya jajan cuma minuman gitu. Dari sini Tuhan pulihkan gue tuh nggak usah nunggu bayar kuliah, itu pertama. Rumah nggak jadi dijabel, itu kedua. Yang ketiga lebih luar biasa yang orang pakai debt collector ini. Misalkan nama debt collectornya A. Tiba-tiba besoknya hari Selasanya yang datang itu debt collector lain. Tapi atas nama bapak lain. Oke. Yang lebih luar biasa ternyata dia cerita selama ini debt collector yang nagih dan papi mami selalu setor. Itu gak pernah setorin ke yang punya utang. Jadi kesannya di mata debt collector itu adalah papi mami salah. Padahal papi mami selalu bayar. Betul. Jadi bukan salah, tapi di mata debt collector yang baru tahu ternyata selama ini si debt collector yang lama nggak pernah nyetor ke bosnya. Gitu. Iya. Sampai akhirnya dia bilang apa? Pak, gini aja Pak. Ini saya bantu Bapak. Sok Bapak ada uang berapapun, saya ambil, saya anggap semua utangnya lunas. Kata debt collector yang baru itu kayak gitu. Wow. Puji Tuhan ya waktu itu masih ada sisa uang jual rumah 50 juta. Jadi utang 200 juta dengan 50 juta beres. Wow. Kajul ngerti gak waktunya Tuhan ya? Ngerti gak? Iya. Kalau misalkan hari Minggu si mami gak sakit. Dan rumah diambil. Udah. Dia bilang mau ada uang berapapun dianggap lunas. Gak ada sama sekali. Wow. Tapi waktu rumah laku, kuliah kebayar. Terus tadi rumah gak jadi dijabel, bahkan bisa dibayar utangnya. Semua beres. Wow. Dalam 1 tahun sampai kaget. Makanya loh, ini ya kalian harus tahu guys, maksudnya memiutangi Tuhan tuh gimana? Tuhan kita super kaya loh. Iya, sebenarnya Tuhan gak butuh uang kita. Gak butuh uang betul. kita. Tapi hati kita yang tulus mau membantu orang lain. Apa betul? Hati mengasihi sesama. Wow. Itu yang penting. Itu ya yang kita dapat, hati yang mengasihi, yang kita garis bawahi di segmen yang ketiga ini. Dan waktu berjalan sangat cepat sekali Kak Yus ya. Kau cerita tentang kebaikan Tuhan memang selalu menggebu-gebu ya Kak Yus ya. Oke, tenang ya, masih ada segmen selanjutnya. Cerita hidup Kak Yus ini seperti film, aku bilang ini baru satu. Masih banyak ya. Kita akan telusuri lagi cerita-cerita hidup dari seorang Kak Julius. Oke, kita sudah masuk ke segmen yang keempat dan Kak Yus masih tetap bersemangat dan semangatnya tidak sepudar sama sekali. Tidak. Makin luar biasa untuk bercerita begitu. Boleh. Silakan diminum dulu ya. Nah, kalau sekarang kita mau cerita bagaimana seorang Kak Julius survive setelah lulus kuliah. Dari cerita tadi, seorang Julius itu setiap kuliah susah bayar, tapi akhirnya selesai juga. Betul. Ya, betul. Satu selesai, akhirnya semua lulus. Wah, ini harusnya kan punya kehidupan yang baru. Betul. Ya. Berbeda sekali dunia kuliah dengan dunia bekerja. Betul. Gimana nih masuk dunia pekerjaan dari seorang Kak Julius? Karena basicnya waktu itu mulai dari bisnis ya. Jadi waktu dulu beres kuliah selalu ngambil hal-hal yang serabutan. Bisa bikin ini nggak? Bisa. Langsung cari ini gimana bikinnya gimana gitu, langsung cari. Tapi hal itu kan nggak bisa membuat sukses yang gimana gitu. Sampai akhirnya berdoa, Tuhan mau dong punya pekerjaan peluang, Tuhan pengen dong ini. Sampai akhirnya waktu itu ada, karena serabutan tadi dibilang, ada yang bisa gak bikin souvenir ini? Bisa. Dan waktu itu dari awal souvenir itu satu, tiba-tiba ada orang lain yang nanya, souvenir ini berapa nih? Waktu itu mungkin di Bandung baru perdana kali yang bikin pot-pot gitu tuh, Craft Design waktu itu, boomingnya waktu itu ya. Waktu itu akhirnya kita berpikir mau upload. Tapi pernah gak, nah ini pesan untuk anak muda, pernah gak kalian berpikir ketika mau memulai suatu bisnis, kalian berpikir tuh kayak gini.
aduh takut ditiru orang. Waktu kalian upload juga nanti juga ditiru orang. Akhirnya pada waktu itu gua itu nggak pernah upload. Ya gua kalau misalkan ada order ya yang kayak tadi, bisa bikinnya bisa bikinnya nggak. Sampai suatu ketika gua datang ke gereja. Pertama, tips pertama nih ya sebenarnya untuk memulai bisnis ya. Waktu itu nggak entah berantah datang ke gereja, tiba-tiba Tuhan ngingetin lewat hamba Tuhan, dia bilang gini. Dia itu punya bisnis intinya. Dia coba bisnis ini gagal, bisnis ini gagal, bisnis itu gagal. Sampai akhirnya dia membuka bisnis yang sesuai kemampuan dia, sesuai kemampuan keluarganya dulu, yaitu memang keluarganya sedang bikin kue. Tapi ketika dia fokus dibikin kue itu, berkembang sampai sekarang. Oke, udah dari situ kita udah dengar khotbah, wah termotivasi nih untuk berusaha. Akhirnya karena basic mami papi jahit, oke? Makanya gue pun akan menekuni jahit. Tapi balik lagi gue nggak berani upload, karena ketika gue upload yang lain juga niru gitu, yang lain niru juga. Sampai datang lagi khotbah lagi, Tuhan mengingatkan lagi di satu ibadah. Dia bilang kayak gini, ini yang sangat-sangat membuat pola pikir berubah. Dia bilang gini, gimana Tuhan mau memberkati kamu, waktu kamunya tidak melangkah. Tuhan tuh udah mau kasih nih buat si Ius nih. Tapi kok nggak jalan-jalan. Di situ gue sadar. Jadi lakukanlah setiap bagian kita, biar sisanya Tuhan yang melakukan gitu. Akhirnya pulang dari ibadah situ diupload. Pertama kalinya itu diupload dan puji Tuhannya ya, itu melejitnya sangat-sangat luar biasa. Pada waktu itu benar-benar Kak Jul juga melihat sendiri orderan dari perbankan, orderan dari banyak lah pokoknya. Disitulah momen diberkati. Jadi buat kita ingat, lihat aja sekitar kita kalau mau mulai di bisnis, keahlian di sekitar kita apa, keahlian kita apa. Yang kedua, jangan takut melangkah dulu, biar sisanya Tuhan yang berkati. Nah itu yang gue rasain ketika membangun bisnis itu pertama. Itu dia ya. Gitu. Dan ini kayaknya rasanya dialami oleh semua anak muda. Overthinking. Gimana kalau nanti ditiru? Gimana kalau ini? Kayak punya 1001 alasan. Sebenarnya kata Kayus tadi, pada Tuhan udah lagi tinggal ngasih lagi nih, tinggal nurunin nih. Tapi kalau kamu ngejalan, aku gak bisa ngasih. Gimana? Gitu ya. Tuhan aja bingung mau ngasih gimana. Aku jadi keinget satu cerita seperti gambar Tuhan yang mengetuk pintu. Nah itu kan gak ada gagang pintunya kan. Karena gagang pintunya ada di tangan kita. Kalau kita mau buka, Tuhan bisa masuk. Jadi ada langkah kita, ada usaha kita, ada bagian Tuhan juga. Gitu ya. Jadi itu yang satu, menginspirasi seluruh anak muda tentang bagaimana bekerja ya. Jangan sampai nanti gara-gara gak mau melangkah aja, pada Tuhan udah memberkati kita dengan luar biasa. Nah tapi aku mau bahas juga, setelah berkembang aku juga menjalani, melihat dengan langsung. Aku saksi mata kehidupan seorang Kayus itu diberkati dengan luar biasa. Amin. Job bertaburan di mana-mana. Dan ini sedang mempersiapkan pernikahan waktu itu. Betul. Dan mungkin ada kesombongan sedikit nih rasanya Dengan pekerjaan seperti ini kayaknya bisa lah aku merit. Kekumpul lah semua. Betul ya. Tiba-tiba Tuhan hadirkan yang namanya COVID di dunia ini. Betul ya. Betul. Dan itu langsung membuat seorang Kak Julius Ferdian itu stres-stresnya. Betul. Dan kita relate lah. Kita di zaman-zaman yang sama. Sama. Mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa deh. Kalau dengan pekerjaan aku dihitung-hitung dengan angka manusia kita gitu ya, bisa, pasti bisa. Tapi ternyata pas ada COVID, kata nggak mungkin itu lahir, betul langsung. Ya. Tapi kita sama-sama mengalami bagaimana Tuhan bisa membentuk kita, bukan kita menyandarkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah ini juga menarik sekali kekuatan seorang Julius Ferdian. Bagaimana dari awalnya sampai hopeless, udah nggak mungkin deh aku nggak bisa merit karena COVID datang dan kayaknya udah nggak bisa semua. Sampai akhirnya bisa. Hari ini sekarang sudah menikah, udah punya anak. Nah gimana ceritanya? Kita akan bersama-sama dengarkan. Tapi nggak sekarang. Lagi-lagi segmennya udah habis waktunya ya. Segmen yang terakhir ini relate untuk bagi anak muda juga yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ketakutan uang datang dari mana, itu pun dirasakan oleh seorang Kak Ius. Nah Kak Ius mau cerita nih ya, bagaimana bergumul, bahkan tambahan pergumulannya adalah ditambah dengan masa-masa COVID. Betul. Kita mau rajin bekerja pun gak bisa kerja karena waktu itu gak bisa ya. Gimana akhirnya Tuhan memberikan jalan buat Kak Ius? Oke, tadi cerita sebelumnya sebenarnya gue itu udah cukup, maksudnya bisa dibilang sukses lah. Tapi ya bukan sukses yang kayak gimana, tapi cukup gitu. Cukup sampai akhirnya corona. Tapi maksudnya pemeliharaan Tuhan kita bilang cukup karena kita jadi ada tabungan selama corona. Yang salah karena mungkin merasa udah dapat penghasilan, kita akhirnya take vendor-vendor yang mahal gitu kan. Take vendor-vendor yang mahal, tiba-tiba waktu dikasih corona buat ngelunasin juga nggak ada. Buat ngelunasin tuh nggak ada.
Sampai tadinya mau dibatalin, tapi kalau dibatalin tuh DP angus. Kak Jul tahu ya. Sayang juga ya. Kalau DP angus pun kalau kita mulai dari yang kecil itu jatuhnya sama aja. Jadi sama-sama kayak ngelunasin gitu. Ya. Tapi memang puji Tuhannya Kak Yus juga punya teman-teman kayak Kak Jul dan lain-lain, terberkati juga lewat apa mungkin komunitas kali ya. Lewat pergaulan kita juga Kak Yus jujur aja terberkati banget kan, bantuan-bantuan dari kalian juga. Nah udah gitu sebenarnya yang paling berat itu after merit Kak. Karena kenapa? After merit itu semua uang tuh udah digebretin semua ke merit sampai angpau. Jadi kita berharap waktu itu Tuhan semoga angpaunya cukup untuk menutupi semua ini, untuk menutupi uang wedding. Nah setelah udah beres, tahu nggak? Nggak ada uang. Waktu itu rumah belum beli. Wow. Karena berharapnya bisa DP dari angpau. Ternyata karena COVID, mengundangnya cuma bisa sedikit. Akhirnya uang angpau itu untuk melunasi utang semua, tapi puji Tuhannya nggak ada utang. Tapi kita nggak ada rumah. Sampai akhirnya tahu nggak? Kita sempat ngekos berdua, bayangin. Buat gue itu ngekos tuh masa-masa paling ya ini maksudnya karena gue terbiasa hidup di rumah gitu kali ya. Tiba-tiba ini ngekos yang buka mata cuma satu ruangan itu sebenarnya cukup berat gitu. Apalagi bawa istri. Iya. Jadi pada waktu itu setelah married tuh bukan hal-hal yang manis gitu sebenarnya, bukan yang kayak bulan madu, aduh enak nih sama istri gitu. Malah agak tertekan gitu. Sampai satu momen gue ke gereja waktu itu COVID pertama kali akhirnya boleh ke gereja, waktu itu gue ke gereja. Di situ gue nangis. Di situ gue nangis sama Tuhan. Gue tuh bilang Tuhan lagi penyembahan tuh. Tuhan kalau boleh jujur mah Yus tuh takut. Yus tuh takut buat masa depan. Yus tuh takut harus gimana bayar listrik. Yus takut gimana nanti harus kalau misalkan harus kontrak rumah. Yus tuh takut sebenarnya Tuhan tolong please, sampai nangis waktu itu. Tapi waktu ngomong gitu tiba-tiba pendeta naik. Dia nyanyi lagu ini. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, tak pernah kufikirkan. Itu yang Tuhan sediain buat kita. Di situ Tuhan ngasih tahu. Waktu gue lagi brokennya lagi hancur, Tuhan ngasih tahu on the spot. Yang gak pernah lu pikirin Tuhan udah sediain. Di situ akhirnya ya udah Tuhan belajar tidak khawatir. Bahkan sampai hari ini Yus sendiri bisa lihat survive aja kan gitu kan. Bahkan kalau buat gue sih Tuhan berkati ya, maksudnya puji Tuhan lah bisa ya kita bahas sedikit soal melahirkan. Waktu Astrid hamil, sebenarnya Astrid untuk punya anak waktu itu kenapa nggak jadi akhirnya kita ke dokter, intinya ada PCOS waktu itu. Lagi berobat tiba-tiba di tengah jalan udahlah nggak usah berobat lagi lah ya. Mending gini aja lah, kalau memang Tuhan mau kasih Tuhan titipin. Sampai satu malam kita berdoa kayak gini, Tuhan kalau memang Tuhan mau nitipin anak, kita akan menyerahkan anak ini buat kemuliaan Tuhan. Singkat cerita di bulan itu tiba-tiba hamil lah. Waktu hamil tuh gak ada biaya sama sekali. Gak ada biaya, sampai nol, tabungan tuh nol. Karena kita buat kontrak rumah dan lain-lain. Tiba-tiba Asid bilang, Yus aku mau sesar. Makin beban pikiran terus sebagai kepala keluarga ya, nanti calon kepala keluarga. Sampai akhirnya intinya minta sama Tuhan doa. Ternyata Tuhan kabulin semuanya sesar sampai hari ini. Itulah pertolongan Tuhan di pernikahan Kak Julius gitu. Dan tidak ada hutang di situ. Tidak ada hutang. Dan aku jadi belajar satu hal deh seorang kehidupan Kak Yus seperti ini. Kayaknya kita berharap Kak Yus akan bercerita ya. Tiba-tiba ada yang datang memberikan 1M, langsung semua masalah selesai. Gak ada momen besar dalam kehidupan Kak Yus, betul ya? Sebenarnya betul, karena Tuhan berkati itu lewat apa aja. Lewat hal-hal kecil. Bahkan gini, saya percaya juga harus ada usaha. Ngerti kan? Itu dia. Mungkin ya memang ada momen Tuhan yang memberikan langsung besar ada ya. Tapi ada juga yang Tuhan izinkan, enggak, aku mau berkati kamu bukan dengan satu hal yang besar langsung, tapi day by day. Betul. Tapi kamu harus ikut sama aku, kamu percaya, jangan takut. Betul, dari pemeliharaan Tuhan, ngerti gak sih? Itu dia ya. Jadi saat Tuhan memberkati Julius seperti itu, hari demi hari Julius bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Betul. Gitu. Seandainya kalau misalnya Julius dikasih 1M langsung di tangan, mungkin udah mulai arogan lagi nih. Mungkin nggak di sini karena nggak kenal Kajul, sorry ya. Kita nggak temenan
Jangan dulu, udah sombong. Temannya udah nggak sama Kak Jul lagi ya. Mungkin nama Bill Gates. Waduh, sombong kali ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari bahwa Tuhan itu baik dengan caranya yang terbaik versi Tuhan, bukan versi kita ya. Tapi ini baru kehidupan dari seorang Kalius setelah menikah, padahal masih banyak banget ceritanya. Tapi karena waktu kita sudah selesai, jadi nggak apa-apa. Kita tutup dulu segmen yang ini. Kalau Sobat Maestro merasa masih ingin mendengar cerita yang membara-bara dari seorang Kak Julius, masih ada ceritanya. Kita masih punya sesi yang kedua. Kita akan dengarkan setelah ini, oke?